Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on your mind. Artinya adalah berguna, bermanfaat, atau seorang yang bisa membantu. Jadi bagus sekali. Dan memang sesuai dengan profesi atau pekerjaan yang dilakukan, dia adalah seorang yang berguna tadinya. Karena dia adalah seorang budak, di mana tentu saja seorang budak hidup untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi tuannya. Di zaman Paulus, perbudakan itu adalah hal yang umum. Ya, kurang lebih 100 tahun yang lalu baru kemudian di dunia ini secara bertahap di beberapa negara itu perbudakan itu dihapuskan. Bahwa setiap orang itu punya kebutuhan. Ada makanan, kebutuhan akan makanan, pakaian dan sebagainya. Tetapi ada satu kebutuhan yang setiap manusia itu memiliki atau membutuhkannya. Yaitu kebutuhan untuk dianggap. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on your mind. Kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Nah teman-teman semua, sebelum kita akan memulaikan episode kita pada kali ini, aku tidak bosan-bosan ingin mengingatkan teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini dan juga follow semua sosial media Hope Channel Indonesia supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ataupun episode-episode terbaru dari Facebook. Nah, jika teman-teman juga nih punya tokoh Alkitab yang secara khusus ingin teman-teman bahas lebih lanjut, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Dan jika nih teman-teman semua punya hal-hal yang ingin didoakan ataupun hal-hal yang ingin dibagikan, juga boleh leave komentar di bawah. Nantinya akan ada tim Doa Hope Channel yang akan khusus mendoakan. Nah saat ini kita akan segera memulaikan episode kita kali ini, tapi kita akan mengikuti video yang satu ini. Duit, barang dibeli, harga, sedikit lagi, berharga, ya, habis sekolah langsung pulang, ya, ketika berdoa, berlutut, salah, lepas aja, memohon, meminta, sedikit lagi, kepada orang tua, memohon izin, pas aja pas, yaudah. Berjanji, komitmen, suami istri harus saling apa? sayang, Sedikit lagi, menyayangi, kalau pacaran berjanji harus saling setia, ya. Tokoh Alkitab yang jahat namun jadi baik. Jahat namun jadi baik. Dia Paulus. Ya, betul. Siapa ya? Onesimus. Onesimus. Login lagi di Facebook What's on your mind. Nah teman-teman, kita barusan telah mengikuti video yang
kita lihat sama-sama, seharusnya nih teman-teman udah tahu siapa tokoh Alkitab yang akan kita bahas kali ini. Dan seperti biasa teman-teman, aku tidak mungkin ya membahas ini sendirian. Aku saat ini sudah ditemani bersama dengan Pendeta Raymond Lohonauman. Salam Pendeta, apa kabar Pendeta? Oh Yana, kabar baik. Puji Tuhan. Keluarga sehat-sehat Pendeta? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat-sehat. Kita juga mendoakan semoga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat-sehat ya Pendeta ya. Amin, amin. Oke Pendeta, tadi kan kita udah ikutin video nih. Video yang memang biasanya tokoh Alkitab ini tuh dijadikan teka-teki nggak sih Pendeta? Tokoh Alkitab yang akan kita bahas. Sering ada kuis-kuis Alkitab. Iya, karena namanya sejujurnya bukan nama yang familiar, nama yang sering dikhotbahkan. Iya nggak sih Pendeta nama tokoh Alkitab kita ini? Jadi saat ini ya teman-teman seharusnya udah tahu ya kita akan bahas siapa. Kita akan bahas siapa Pendeta? Onesimus. Kita akan bahas Onesimus. Nah Pendeta, seperti biasa saat kita mengawali episode Facebook, kita mau tahu nih Pendeta, arti nama Onesimus tuh apa sih Pendeta? Baik, seperti biasa tentu saja ketika kita menerangkan nama-nama tertentu di Alkitab, di dalam Alkitab, nama itu tidak hanya sekedar nama, tetapi terkadang mengandung pesan, kemudian kadang juga itu menunjukkan, tentu saja menunjukkan identitas seseorang, tetapi juga ada latar belakang di sana. Nah, mengenai nama Onesimus, memang seperti yang Yana bilang tadi, tidak banyak orang yang menggunakan nama ini. Tetapi saya mau katakan kepada pemirsa, ayah saya namanya Onesimus. Wow, oke benar. Jadi saya senang dengan topik ini, membahas tentang nama ini. Nama ini bagus sekali karena artinya adalah berguna, bermanfaat, atau seorang yang bisa membantu. Jadi bagus sekali. Dan memang sesuai dengan profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh Onesimus terdahulu, dia adalah seorang yang berguna tadinya. Karena dia adalah seorang budak, di mana tentu saja seorang budak hidup untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi tuannya. Dan di dalam kisah yang ditulis di dalam Alkitab, Onesimus juga berguna bagi Paulus yang waktu itu bersama dengannya, yang menulis surat di Filemon, buku Filemon, dan juga bagi tuan dari Onesimus sebelumnya, yaitu Filemon. Walaupun ada kasus di sana ya, tapi sebentar nanti kita bahas. Jadi arti nama Onesimus bagus sekali. Bermanfaat, berguna, seorang yang bisa membantu orang yang lain. Oke. Kita akan lihat nanti ya Pendeta, apakah namanya itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan ya Pendeta. Dan saat ini Pendeta, kan kalau di episode-episode sebelumnya, kita tahu ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang namanya sama, tapi ternyata beda orang gitu Pendeta. Nah yang aku mau tanyakan saat ini, sebetulnya ada berapa Onesimus sih Pendeta yang ada di Alkitab? Baik, di Alkitab sebenarnya hanya satu Onesimus ya. Walaupun ada 2 buku di dalam Alkitab yang menyebutkan nama ini, buku Kolose dan tentu saja buku Filemon. Tapi kedua buku ini menunjuk kepada orang yang sama, Onesimus, yang merupakan budak yang melarikan diri dari tuannya, Filemon. Jadi hanya satu Onesimus yang ada di dalam Alkitab. Oke, berarti cuma satu ya Pendeta, nggak ada Onesimus yang lain. Ya kalau kita cari di Alkitab nama Onesimus udah cuma itu aja ya Pendeta. Betul. Oke, jadi cuma ada satu nih. Nah, yang menjadi penasaran Pendeta adalah si Onesimus ini boleh nggak Pendeta ceritakan latar belakangnya ini dia siapa sih sebetulnya Onesimus ini Pendeta? Tentunya kita tidak akan tahu seseorang, atau boleh saya katakan setiap orang itu akan diketahui lebih detail jika kita tahu mungkin tidak hanya sekedar apa pekerjaannya atau bagaimana keluarganya, tetapi kalau kita tahu latar belakangnya, maka kita lebih menaruh respect. Tetapi juga bisa sebaliknya, jika kita tahu latar belakangnya buruk, barangkali yang tadinya kita menaruh hormat, kita bisa saja kehilangan respect ya. Jadi latar belakang ini mempengaruhi. Nah, khusus untuk Onesimus, Alkitab, buku Filemon khususnya, dalam kata-kata yang disampaikan oleh Paulus, kita mendapatkan gambaran bahwa Onesimus ini dulu adalah budak atau hamba dari Filemon.
Dan kemudian entah apa yang dia lakukan, banyak komentar mengatakan bahwa dia merampok tuannya, dia mencuri barang berharga, kemudian karena dia tahu dia bersalah, dia melarikan diri. Dan pada waktu dia melarikan diri ini, ya cukup jauh barangkali. Dia tinggalkan tempatnya, kemudian dia pergi entah bagaimana. Sebab dalam hukum zaman dulu, seorang yang memiliki budak atau seorang tuan itu memiliki hak, memiliki legalitas jika seandainya dia menghukum budaknya oleh karena kesalahan. Bahkan tidak segan-segan seorang tuan bisa saja menghukum mati seorang budak kalau dia ketahui bahwa budak itu melakukan kesalahan yang fatal. Jadi pada waktu Onesimus melakukan kesalahan terhadap Filemon, dia melarikan diri karena dia tahu konsekuensinya, bahwa itu sangat berbahaya. Tetapi pada waktu dia melarikan diri itu, maka besar kemungkinan dalam kisah yang tidak ditulis dalam Alkitab, tetapi beberapa komentator mengatakan bahwa pada waktu dia melarikan diri itu dia tertangkap dan akhirnya dia dijebloskan dalam penjara. Nah, pada waktu dia dijebloskan dalam penjara, dia berada di penjara yang sama dengan Paulus. Jadi ada yang mengatakan itu penjara di Efesus, tetapi banyak juga komentator katakan mereka berada di penjara yang sama di Roma. Jadi di saat di penjara itulah terjadi pertemuan antara Onesimus, sang budak yang melarikan diri, dengan Paulus, seorang penginjil yang akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Jadi ada hal yang menarik ya di sini yang saya ingin sampaikan kepada Yana di sini, bahwa ada di dalam buku Roma pasal 8 ayat 28 ada tulisan yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sesuatu yang mungkin tadinya buruk bagi Onesimus oleh karena dia melakukan kesalahan, dia kemudian melarikan diri, tetapi Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga dia boleh bertemu dengan Paulus. Itu sama juga dengan Paulus. Paulus juga sedang dalam upaya untuk membunuh orang Kristen. Kita tahu ceritanya. Kemudian dia mendapatkan penglihatan dan kemudian akhirnya dia bertobat. Jadi dalam hal ini baik Paulus maupun Onesimus, bahkan kita, seringkali tanpa kita sadari dalam kehidupan masa lalu kita, jika kita cermati, ada tangan Tuhan yang bekerja untuk menuntun kita kepada kebaikan. Amin. Jadi memang walaupun si Onesimus ini bikin kesalahan ya Pendeta ya. Betul. Kesalahannya bisa dibilang kesalahan fatal ya Pendeta, karena mencuri dari Tuhan. Dan akhirnya dia lari dan ternyata tetap luar biasa ya Pendeta. Ada satu hal yang bisa aku ambil dari baru kisah ini nih, baru kisah sedikit yang Pendeta sampaikan adalah ya kasih Tuhan tuh memang luar biasa sekali. Betul. Walaupun kita udah bikin salah, bisa aja Tuhan belokkan untuk kita supaya balik lagi ke Dia. Betul. Seperti yang dialami oleh Onesimus, Tuhan masukkan dia, maksudnya Tuhan izinkan dia untuk masuk penjara karena memang kesalahannya dia ya Pendeta, kesalahannya dia, dan tapi ujung-ujungnya ketemu Paulus. Mungkin juga ada di dalam kehidupan kita melakukan kesalahan, tapi kita dituntun oleh Tuhan bertemu dengan orang-orang yang bisa menuntun kita kembali kepada Tuhan. Jadi saya juga mungkin bisa tambahkan. Jadi luar biasa ya, karena tadi saya katakan bahwa Onesimus ini memiliki babak kehidupan masa lalu yang buruk, tetapi pada waktu dia bertemu dengan Paulus yang tadi saya katakan dia berubah dan dia menjadi orang Kristen, dia percaya kepada Yesus. Dan yang menarik adalah kata-kata yang disampaikan oleh Paulus mengenai seorang Onesimus yang sudah berubah. Di dalam Alkitab, kalau kita baca di dalam buku Kolose pasal 4 ayat 9, ada kata-kata Paulus yang menyebutkan saudara kita yang setia dan yang kekasih. Coba bayangkan ya, seorang yang pernah menjadi perampok atau pencuri, tapi menjadi seorang yang setia dan kekasih. Lalu kemudian bahkan Paulus menulis dalam suratnya kepada mantan bosnya, yaitu Filemon, dia menyebutkan Onesimus ini sebagai anak, anakku. Bayangkan Paulus seorang narapidana sekelas Onesimus, seorang budak yang tidak punya harga, yang perlu kita ketahui bahwa
Paulus ini lepas dari dia waktu itu dia ditangkap, dia adalah seorang warga negara Roma. Ya. Dia juga adalah orang Yahudi. Jadi dalam status negara dia memiliki kedudukan yang tinggi karena dia adalah berwarga negara Roma. Kerajaan Roma pada waktu itu adalah penguasa. Tetapi di sisi yang lain, orang Yahudi selalu bangga dengan statusnya adalah orang Yahudi. Dan dia adalah orang Yahudi. Ya. Dia seorang terpelajar. Jadi dengan status yang tinggi, dia mau mengakui bahwa Onesimus ini adalah anak. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Betul. Kemudian bahkan dia menyebutkan sebagai buah hatinya. Kalau kita baca di dalam Filemon 1 ayat 12, Paulus menggunakan istilah buah hatinya. Jadi coba lihat di sini ya. Orang yang tidak dianggap, masa lalu buruk, tapi akhirnya di mata Paulus menjadi seorang yang berharga. Luar biasa sekali memang. Baru sedikit ya padahal pendeta kisah dari Onesimus yang kita bahas, tapi ternyata udah banyak hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi pendeta, kita akan bahas tentang Onesimus ini lebih dalam lagi dan juga teman-teman semua, tapi di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, teman-teman dan juga pendeta, tadi kita tuh terhenti ketika kita tahu kisahnya Onesimus ini, dia berlaku salah kepada tuannya, pendeta. Yaitu Filemon ya, pendeta. Tapi di tengah-tengah itu dia masuk walaupun tidak ada tertulis di Alkitab ya pendeta, dia masuk penjara dan bertemu dengan Paulus. Nah, saat ini pendeta, yang ingin aku tanyakan kepada pendeta dan semoga juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya, teman-teman Facebook, yaitu apakah ada hal yang menarik lagi nih pendeta dari Onesimus yang pendeta ingin sampaikan? Oke, baik. Tadi saya sudah jelaskan bahwa nama Onesimus berarti berguna, bermanfaat, seorang yang bisa membantu. Tetapi kita tahu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Onesimus ini akhirnya tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena pada akhirnya dia melakukan kesalahan. Dan kesalahannya itu cukup fatal. Sehingga menyebabkan dia harus melarikan diri dan akhirnya dipenjara. Jadi bagaimana mungkin kita menyebutkan seorang yang pernah melakukan kesalahan kemudian masih dianggap seorang yang berguna? Seorang narapidana lagi. Kebanyakan kita menganggap orang seperti itu adalah orang yang telah menjadi sampah barangkali ya. Tetapi ada kata-kata yang menarik yang ditulis oleh Paulus dan dicatat di dalam buku Filemon. Kalimat itu berbunyi begini ya. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Jadi garis bawah kata tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena kesalahannya dia menjadi orang yang tidak berguna. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Jadi bayangkan seorang yang tadinya berguna sesuai dengan namanya dan memang dia adalah orang yang berguna ketika dia bekerja dengan baik. Tapi akhirnya melakukan kesalahan menjadi tidak berguna. Lalu kemudian akhirnya menjadi sangat berguna. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa dia menjadi sangat berguna? Lepas dari dia melayani Paulus, tetapi kita harus mencermati di sini bahwa setelah dia mengenal Yesus Kristus dan kemudian berubah di dalam kehidupannya, itulah yang menjadikan seorang Onesimus berguna. Pengenalan akan Yesus itu menjadikan setiap orang, siapapun dia, apapun latar belakangnya, dia boleh menjadi seorang yang sangat berguna jika dia mengenal Yesus. Nah, saya sedikit ingin memberikan penjelasan ya mengenai Onesimus ini dalam statusnya sebagai budak, lalu kemudian akhirnya menjadi narapidana. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa Onesimus ini seharusnya bisa oleh Filemon ini dihukum mati. Kalau kesalahannya itu memang fatal. Di zaman Paulus, perbudakan itu adalah hal yang umum. Ya, kurang lebih 100 tahun yang lalu baru kemudian di dunia ini secara bertahap di beberapa negara itu perbudakan itu dihapuskan. Tetapi di zaman Paulus seorang bisa menjadi budak itu pertama oleh karena orang tuanya budak, maka otomatis dia lahir sebagai budak. Yang kedua adalah bisa saja orang mempunyai hutang
kemudian tidak sanggup membayar, maka dia bisa menyerahkan dirinya atau anaknya itu menjadi pembayaran utang. Itu yang kita lihat di dalam buku 2 Raja-Raja pasal 4, ada cerita di sana di mana seorang janda itu ditagih utangnya. Nah, anaknya itu mau diambil sebagai budak. Kemudian bisa juga oleh karena untuk budak itu, jadi budak itu adalah alat pembayaran ya. Jadi bisa saja juga di satu negara atau satu kerajaan di mana itu ditaklukkan, maka kerajaan yang menaklukkannya mengambil orang-orang itu menjadi budak. Dan budak itu di dalam perjalanan hidupnya, dia bisa sepanjang hidupnya sampai dia mati adalah budak. Dan juga bisa juga dia sanggup membayar, dia terhindar dari kewajibannya sebagai budak. Jadi statusnya sebagai budak dia bisa lepaskan ketika dia bisa membayar. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa Onesimus ini adalah seorang budak. Kita tidak tahu apakah dia secara dilahirkan atau memang dia diambil orang untuk menjadi budak. Tetapi lepas dari itu dia ada kasus. Dan kasusnya berat. Sehingga dia harus membayar kasus ini dengan dirinya, bahkan dengan nyawanya. Tetapi disinilah saya ingin mengangkat lepas dari apa yang kita jelaskan mengenai Onesimus, saya ingin menjelaskan tentang seorang Paulus yang bisa menjadi penolong bagi orang lain. Nah, kita ini hidup di tengah banyak orang. Belum tentu di sekitar kita ini adalah orang-orang yang baik. Tetapi bukan masalah kita atau di mana kita melihat orang-orang itu baik atau tidak. Tetapi cara kita atau reaksi kita terhadap orang-orang ini. Respon kita. Orang yang tidak baik, kita lakukan juga hal yang tidak baik. Atau orang yang tidak baik, kita ubah dia menjadi baik. Atau kita memberikan kesempatan dia untuk menjadi baik. Sekalipun mungkin bagi banyak orang, dia tidak baik. Jadi sikap kita ini kadang juga menentukan nasib orang. Atau membuat seseorang menjadi berbeda. Nah, Paulus sebenarnya dia bisa saja tidak peduli dengan Onesimus. Apa untungnya sih dia menolong Onesimus? Tidak ada untungnya. Tetapi disinilah kita melihat seorang Paulus melihat seorang Onesimus bukan hanya sekedar status, tetapi melihat apa yang bisa terjadi dalam kehidupannya ketika dia ditolong. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus ya. Jadi setiap orang bisa menjadi penolong bagi orang lain. Iya, betul. Dan satu hal yang menarik adalah pendeta sudah sampaikan berkali-kali, ini dia seorang budak, pendeta. Seorang budak yang udahlah budak, melakukan kesalahan pula. Kalau misalnya di society saat ini atau di masyarakat umum saat ini, mungkin budak tuh apa ya pendeta ya sekarang ya? Mungkin orang-orang yang dalam tanda kutip status sosialnya rendah gitu. Udah gitu melakukan kesalahan. Seringkali kita sebagai manusia biasa, udahlah status sosialnya rendah, melakukan kesalahan, pasti gampang banget dong pendeta jadi bulan-bulanan warga. Oh ya, Iya kan pendeta? Tapi itu yang dibully. Jadi itu yang tidak dilakukan oleh Paulus ya pendeta. Luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Paulus dalam menuntun Onesimus menjadi seseorang yang kembali kepada Tuhan. Betul. Nah pendeta, kita harus istirahat sejenak nih pendeta. Walaupun semakin seru nih sebetulnya cerita tentang Onesimus ini, kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah teman-teman dan juga pendeta, tadi kita sudah semakin seru nih pendeta sebetulnya. Dan banyak ternyata, semakin banyak pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari Onesimus. Dan pendeta, tapi saat ini dalam kasus Onesimus ini pendeta, selain tadi kita bahas sama-sama tentang peranan Paulus yang menolong Onesimus, itu ada pelajaran berharga apa lagi pendeta yang bisa kita pelajari bersama-sama? Baik, cerita tentang Onesimus ini sering kita melihat hanya dari sisi Onesimus ya. Bagaimana dia seorang budak kemudian diberikan kebebasan dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin kita memperhatikan cara Paulus untuk meyakinkan akan Filemon. Ini menarik untuk kita gali. Karena beginilah etika seorang dalam berdiplomasi atau
seseorang untuk meyakinkan orang lain Ya. ya. Apa yang saya tangkap di sini adalah yang pertama adalah bahwa Paulus ini punya etika ketika dia mencoba meyakinkan Filemon. Kenapa? Karena memang dia bisa saja diam-diam. Ya. Karena tentu saja mungkin dengan status Onesimus seperti itu, ya tidak ada masalah kalau seandainya dia tidak gubris atau tidak meminta Filemon, tidak ada masalah. Tetapi dalam hal ini Paulus betul-betul ingin menempatkan Filemon itu sebagai sosok yang sangat berharga, Ya. seorang yang dihormati dari cara dia menyampaikan. Jadi kalau baca di dalam Filemon 1 ayat 8 sampai 11, di situ terlihat betapa santunnya Paulus berbicara. Nah, ingat ini ya. Ya. Kita walaupun kita ini mungkin menghadapi orang yang entah kita menghadapi orang yang di bawah atau siapapun, maka kesantunan ini sesuatu yang patut ya Ya. kita jaga. Lalu yang berikut adalah cara Paulus merendahkan diri. Biasanya di dalam diplomasi seringkali gagal oleh karena ada pihak yang satu yang tidak mau merendahkan egonya. Ya. Jadi dia rasa bahwa saya kan berpendidikan, saya punya status, ngapain saya harus merendah? Tapi di sini kita harus mengerti bahwa kita perlu untuk merendahkan diri. Lalu kemudian kenapa ini saya juga harus sampaikan? Karena begini, ada satu teori yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow mengatakan bahwa manusia itu punya kebutuhan, ada hierarki kebutuhannya. Jadi kebutuhan piramida Maslow, kita kenal hukum mengenai kebutuhan ya. Bahwa setiap orang itu punya kebutuhan, ada kebutuhan akan makanan, pakaian dan sebagainya. Tetapi ada satu kebutuhan yang setiap manusia itu memiliki atau membutuhkannya, yaitu kebutuhan untuk dianggap. Self actualization. Jadi seorang tidak mau direndahkan. Itu sebabnya sering terjadi konflik bukan karena orang lapar atau bukan karena sesuatu yang buruk mungkin, tetapi karena aktualisasi dirinya, egonya itu direndahkan. Wah, itu bisa bahaya. Betul. Orang bisa bunuh orang hanya karena dia rasa saya direndahkan. Nah, ini penting ketika kita akan berdiplomasi. Kita harus menempatkan orang itu di atas. Ketika kita ingin sesuatu dari orang tersebut. Dan Paulus tahu cara ini. Kemudian cara Paulus memuji seorang Filemon itu luar biasa kalau kita baca. Dan kemudian Paulus bahkan menyatakan bahwa saya bersedia untuk membayar. Saya menjadi penjamin untuk Onesimus. Dengan kata lain, Paulus mau berkorban untuk seorang sekelas Onesimus. Nah, adakah kita ketika kita tahu sahabat atau kenalan kita yang mungkin bukan siapa-siapa, lalu kemudian kita mau taruh diri kita sebagai penjamin demi orang itu. Ini luar biasa. Jadi tidak semua orang seperti ini. Saya teringat ada satu buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Albert Rabutu. Albert Rabutu ini pernah menulis buku Slave Religion. Dia cerita begini. Dulu orang-orang di Amerika pada zaman perbudakan, mereka ini Kristen. Tetapi yang menarik adalah budak-budak itu mereka tidak mau dijadikan Kristen. Kenapa? Karena kalau budak-budak itu dijadikan Kristen, takutnya mereka akan memaksa tuan-tuannya untuk mengikuti apa yang Alkitab ajarkan. Jadi mereka nanti akan menuntut kebebasan. Jadi banyak di antara para budak itu memang sengaja tidak diajar tentang kekristenan, tidak diajar tentang Alkitab, karena mereka takut itu. Jadi hari ini kadang-kadang kita ini menjadi orang Kristen, tetapi sikap kita jauh dari kekristenan. Kenapa? Karena ada hal yang mungkin kita praktekkan yang berlawanan. Paulus menunjukkan bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi dia menjadikan itu sebagai praktek kehidupan. Apa yang dia praktekkan? Salah satu adalah ketika dia bersikap terhadap Onesimus
seorang budak. Iya, betul. Ya. Betul betul betul. Oke, berarti pendeta, ini kan sebetulnya udah ada nih beberapa aplikasi rohani, tapi aku pengen lebih mendalam lagi nih pendeta, adakah aplikasi-aplikasi rohani yang lain yang ada di dalam buku Filemon sehubungan dengan kasus Onesimus ini pendeta? Baik, Martin Luther pernah mengatakan begini, bahwa kita semua adalah Onesimus. Hmm. Kenapa? Karena dosalah yang Hmm. menyebabkan kita semua sama status seperti Onesimus. Jadi karena kita adalah budak dosa, maka kita membutuhkan seorang yang menolong kita. Kita membutuhkan orang-orang seperti Paulus. Nah, dalam hidup ini kita kalau sadar bahwa kita adalah pendosa, maka yang harus kita pikirkan adalah apakah kita berhak untuk menuding orang-orang yang lain. Padahal kita sama-sama berdosa. Kita mengatakan bahwa oh si ini berdosa, ini tidak layak. Padahal kita juga adalah orang yang tidak layak. Jadi marilah kita pikirkan bahwa sesama pendosa kita sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan kita sangat membutuhkan orang yang lain untuk menolong. Alangkah baiknya kalau kita seandainya seperti Paulus yang mau menolong orang lain. Bahkan memberikan dirinya sebagai jaminan atau meyakinkan orang melalui dirinya. Itu saya rasa adalah hal yang penting. Kemudian pengenalan kita akan Yesus adalah sesuatu yang bisa mengubah akan nasib kita. Sama seperti seorang Onesimus, setelah dia bertemu dengan Paulus, dia menjadi orang yang berbeda. Maka kita pun perlu untuk menyadari, mengenal Yesus untuk menjadi orang yang berbeda. Orang lain mungkin tidak bisa mengenal Yesus secara langsung, tetapi mereka bisa mengenal Yesus melalui diri kita. Sama seperti Paulus yang memperkenalkan Yesus kepada Onesimus. Jadi perlu di sini kita menjadi sama seperti Paulus yang memperkenalkan Yesus melalui kehidupan kita. Nah, kita seharusnya sama seperti Onesimus, kita bisa dituntut hal yang berat. Tetapi dalam hal ini kasih Yesus luar biasa. Dua orang menentukan nasib Onesimus. Paulus yang memberikan rekomendasi dan Filemon, tuan yang tentu saja mempunyai hak untuk menentukan orang ini dibebaskan atau tidak. Mengapa tidak dalam hidup kita? Kita bukan menjadi orang yang senang menuntut orang, tetapi sebaliknya kita perlu menjadi orang yang mau menjadi penolong bagi orang lain. Hidup ini saya rasa akan lebih nikmat jika kita menjadi saluran berkat kepada orang lain dibandingkan kita menjadi penghambat berkat bagi orang lain atau malah menjadi beban, menjadi musuh bagi orang lain. Saya rasa hidup ini lebih nikmat jika kita banyak orang melalui kehidupan kita, orang akan menganggap, wah, saya merasa bersyukur saya mengenal Yana. Kenapa? Karena Yana baik sekali. Saya bersyukur mengenal si A, si B. Karena melalui dialah saya mengenal Yesus. Itu berarti bahwa kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini mengenai kisah Onesimus. Wah, luar biasa sekali pendeta. Ternyata masih banyak juga. Walaupun kisahnya sebenarnya nggak terlalu panjang, tapi ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari ya pendeta. Tapi pendeta dan juga teman-teman semua, kita harus berhenti di sini. Pendeta, kita akan mengikuti kesimpulan di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta kita sudah ada di segmen terakhir nih, pendeta. Pendeta boleh berikan kesimpulan sederhana mengenai pelajaran Onesimus ini, pendeta. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa sama seperti Onesimus, bisa saja kita semua memiliki masa lalu yang tidak begitu baik untuk dibicarakan. Kita melakukan kesalahan. Kesalahan itu mungkin fatal. Tetapi setiap orang, jika dia masih hidup, dia tidak hanya memiliki masa lalu. Tetapi dia memiliki masa kini, hari ini kita hidup, dan masa depan. Dan masa depan itu terkadang
tergantung kepada sikap orang terhadap kita. Sama seperti saya katakan tadi, bisa saja oleh karena sikap kita, orang lain mendapatkan celaka. Orang lain tidak mendapatkan manfaat. Tetapi sebaliknya, oleh karena sikap kita, orang lain bisa ditolong. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus, menjadi penolong bagi seorang Onesimus. Dan bisa saja oleh karena kita, orang lain bisa bernasib tragis atau mengalami hal yang buruk. Tetapi bisa saja oleh karena kita, seorang bisa berubah nasibnya oleh karena keputusan penting yang kita lakukan. Dan itulah yang dilakukan Filemon, yang kita percayai setelah menerima rekomendasi dari Paulus, dia mengambil sikap untuk membebaskan Onesimus yang pernah bersalah itu. Kita adalah Onesimus yang sangat bergantung pada kasih karunia Tuhan, tetapi juga memiliki kesempatan. Kalau seandainya ada orang yang menolong kita, dan yang pasti ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Maka kita yang memiliki masa lalu yang buruk itu bisa berubah menjadi atau memiliki masa depan yang baik oleh karena pertolongan orang lain atau bahkan pertolongan Tuhan sendiri yang campur tangan dan terlibat untuk mengubah kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik untuk masa depan. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil jika Tuhan terlibat dan menolong kita. Yang harus kita mengerti adalah kita harus menjadi orang yang baik bagi orang lain. Kita harus menjadi penolong bagi orang yang membutuhkan. Sehingga ada banyak orang yang merasakan berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Pendeta boleh tutup episode ini dengan doa, Pendeta. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pengenalan kepada Kristus. Kami yang penuh dengan dosa, cacat, dan penuh dengan hal-hal yang buruk di masa yang lalu. Oleh karena pengenalan kami kepada Yesus, kami bisa diubah dari waktu ke waktu. Kami bisa diberikan kesempatan untuk memiliki masa depan yang baik. Tuhan, kami baru saja belajar pengalaman Onesimus. Kami berdoa kiranya pengalaman itu juga boleh menjadi pengalaman kami. Jadikan kami sebagai Paulus dan Filemon yang boleh menjadi orang-orang yang berguna, penolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadikan kami Tuhan memiliki hati yang selalu berpikir positif terhadap orang yang lain, khususnya kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan mengubah kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Raymond Terima untuk kasih. pelajaran yang luar biasa, Tuhan Onesimus. berkati. Dan biarlah Pendeta selalu diberkati dalam Amin. pelayanan dan juga keluarga ya Pendeta. Terima kasih. Oke teman-teman semua, saat ini aku tidak lupa ingin dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel Facebook dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Facebook. Demikian saja episode kali ini. Dadah, shalom, Tuhan memberkati kita semua.